Assalamualaikum sahabat cerita. Kali ini Wahana Cerita akan menceritakan alur cerita film tentang perjuangan seorang ibu yang sendirian mencoba merebut kembali anaknya dari tangan penculik. Bagaimana keseruannya? Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Carla bekerja dalam sebuah restoran, di mana ia sering membawa anaknya untuk bekerja, karena mereka hanya hidup berdua, sehingga tidak ada yang menjaga si anak. Carla dan suaminya telah bercerai, jadi Frankie kini tinggal bersama ibunya. Carla mendapatkan hak asuh atas Frankie, sedangkan sang ayah sudah menikah lagi dan mempunyai keluarga baru. Siang itu, mereka berencana untuk pergi ke taman untuk bermain. Sambil menunggu ibunya selesai bekerja, Frankie bermain sendirian di meja. Setelah waktu bekerja Carla selesai, mereka pun langsung capcus ke taman. Frankie ini termasuk anak yang aktif. Jadi ketika sampai taman bermain, ia langsung mencoba hampir semua jenis permainan. Sedangkan Carla hanya duduk sambil mengawasi. Tiba-tiba pengacara Carla menelepon. Ternyata ayah Frankie menginginkan hak asuh penuh atas anaknya. Carla yang tidak ingin anaknya mendengar masalah ini, menelepon dengan posisi agak menjauh dari Frankie. Oh iya, Carla dan Frankie ini punya kode agar tetap berhubungan ketika mereka sedang di luar. Jika Carla berteriak Marco, maka Frankie akan segera menjawab dengan kata Polo. Marco! Sambil menelepon, Carla selalu menyebutkan kode mereka agar tahu kalau Frankie baik-baik saja. Panggilan kode pertama dan kedua, Frankie selalu menjawab. Namun, ketika ia selesai menelepon, Frankie sudah tidak ada di tempatnya. Carla pun mulai panik dan terus menyebut kata Marco dengan harapan Frankie menjawab dengan kata Polo. Lalu ia melihat mainan milik Frankie di bangku taman, sedangkan Frankie sendiri tidak terlihat. Ia lalu menuju parkiran, dan benar saja Frankie sedang dibawa oleh wanita bertubuh besar. Kita sebut aja namanya Bu Gede ya. Frankie pun dipaksa masuk ke mobil itu. Carla berusaha mengejar sampai terseret dan terjatuh. Namun mobil itu berhasil kabur. Lalu Carla segera menuju mobilnya dan berusaha mengejar sang penculik. Sayangnya ia tak menyadari kalau HP-nya terjatuh. Ketika lampu merah, sebenarnya ia berhasil mendekati mobil penculiknya. Namun ketika ia minta tolong mobil di depannya, pemiliknya diam saja dan langsung capcus begitu lampu kembali hijau. Carla pun lanjut mengejar si penculik. Dengan perasaan panik dan takut, ia berusaha meminta pertolongan pengemudi lain. Namun karena jauh, suaranya tidak terdengar. Ketika mobil Carla hampir mendekat, si Bu Gede melemparkan perkakas untuk menghambat laju Carla. Ternyata penculiknya berjumlah 2 orang. Ia juga melemparkan ban, sehingga menimbulkan kecelakaan mobil lain ketika Carla menghindar. Tiba-tiba, mobil penculik melambatkan lajunya dan membiarkan Carla menyusul. Ternyata mereka mengancam dengan menodongkan pisau di lehernya jika Carla terus mengejar. Carla pun terpaksa menjauh dan berhenti mengejarnya. Sambil menangis, ia berpikir bagaimana cara menolong anak kesayangannya. Karena untuk saat ini, ia tidak bisa mengharapkan bantuan orang lain. Tak sengaja, ia memutar mainan Frankie yang tertinggal tadi. Ternyata, itu mainan untuk merekam suara. Di sini Carla mendapat petunjuk tentang penculik yang membawa Frankie, karena di situ jelas terekam suara percakapan antara Ibu Gede dan anaknya Frankie. Carla berhasil kembali membuntuti penculik anaknya. Dan ketika berada di jalan sepi, ada motor patroli polisi yang sedang melintas. Carla pun berusaha menarik perhatian polisi agar mendekatinya, sehingga ia bisa memberitahu kejadian penculikan anaknya. Namun, ketika polisi menghampiri Carla dengan maksud untuk menyuruh Carla menepi, mobil penculik yang sempat melambatkan lajunya tiba-tiba saja langsung menabrak dan menjepit polisi patroli tadi, hingga polisi itu terjepit dan akhirnya terjatuh. Polisinya pun KO. Setelah itu, mobil penculik itu pun berhenti. Lalu keluar laki-laki lusuh membawa pisau mau mengejar Carla. Carla langsung masuk mobil dan mundur. Lalu Carla melawan balik. Ia maju dan mau menabrak si lusuh. Pas sudah dekat, Carla malah mengerem mobilnya.
Ternyata Carla hendak bernegosiasi dengan si lusuh. Ia menawarkan uang dan akan pergi, serta menganggap tidak terjadi apa-apa jika mereka mau menyerahkan Frankie. Si lusuh cuma geleng-geleng, gak ngomong apa-apa. Ia lalu mengambil dompet yang dilempar Carla, lalu kembali ke mobil. Sekarang gantian si Bu Gede yang keluar dan menghampiri Carla. Ia meminta uang $10.000 untuk menebus anaknya. Lalu menyuruh Carla membuka pintu untuk mengambil uang itu bersamanya. Carla yang awalnya ragu akhirnya membuka pintu. Lalu mereka jalan mengikuti mobil yang dibawa si lusuh. Ketika sampai sebuah terowongan, tiba-tiba Bu Gede memukul Carla hingga hampir pingsan. Lalu ia berusaha mengambil alih kemudi. Carla yang masih setengah sadar akhirnya melawan, hingga ia berhasil membuat Bu Gede terlempar dari mobil. Ketika keluar terowongan, agar si lusuh mengira yang membawa mobil adalah si Bu Gede, ia pun memakai kemeja Bu Gede yang tertinggal di mobil, dan melambaikan tangannya ke si lusuh sebagai tanda bahwa misi berhasil. Si lusuh pun jalan kembali karena mengira yang ada di dalam mobil adalah Bu Gede. Sambil mengikuti si lusuh, Carla terus berpikir rencana apa selanjutnya untuk menyelamatkan anaknya, sambil mengintip sisa bensin yang ternyata sudah tinggal sedikit. Ternyata si lusuh tahu kalau yang mengikutinya bukan Bu Gede. Ia mengancam akan melempar Frankie jika Carla terus mengikuti. Carla akhirnya berhenti. Setelah itu, ia meminta orang yang ditemuinya untuk menelepon polisi kalau anaknya diculik. Lalu ia berjalan kembali sambil menebak kemana si lusuh membawa anaknya. Hingga ia melihat di sisi jalan satunya ada kecelakaan. Ia pun menghampiri. Dan ternyata yang kecelakaan adalah mobil si lusuh tadi. Sambil histeris ia menghampiri mobil itu karena ia mengira anaknya menjadi korban kecelakaan. Ternyata si lusuh dan anaknya sudah tidak ada di dalam mobil. Ia diberitahu kalau tadi memang ada pria yang membawa anak kecil berlari ke arah kota. Carla pun mencoba melapor ke pos polisi terdekat. Lalu ia coba menelepon mantan suaminya dan memberitahu kalau anaknya telah diculik. Ketika menelepon, tak sengaja ia melihat ke papan yang berisikan pengumuman orang-orang hilang di daerah itu. Ternyata sudah banyak kasus anak hilang di daerah itu, dan sampai sekarang kasusnya belum terselesaikan. Hingga ia pun berpikir, tidak bisa mengharapkan polisi untuk saat ini. Ia pun langsung keluar dan berusaha sendiri menyelamatkan anaknya. Tak jauh dari tempat itu, ia melihat si lusuh yang sudah berganti mobil. Ia pun langsung mengejar dan menabraknya. Si lusuh yang mencoba lari malah menabrak seorang perempuan yang sedang lewat. Ketika ada mobil lain yang akan melindas perempuan as tadi, ia langsung menghalangi dengan mobilnya. Alhasil, ia ditabrak dari samping dan terluka cukup parah. Namun, dengan keadaan terluka, ia tetap lanjut mengejar si lusuh. Carla berusaha menabrakkan mobilnya ke si lusuh. Sayangnya, bensin di mobilnya sudah habis. Tapi, ia tetap berusaha mengejar si lusuh dengan menyetop mobil yang lewat dan meminta bantuannya untuk menelepon polisi. Namun tiba-tiba, si lusuh menabrak mobil yang lewat tadi tanpa ampun. Memang dasar psikopat juga nih si lusuh. Carla, yang sempat pingsan, akhirnya terbangun dan melihat orang yang membawa mobil tadi belum sadarkan diri. Ia pun lalu menghampiri mobil si lusuh. Begitu ia menghampiri mobil, tiba-tiba si lusuh menembaki Carla dengan senapan dan mengejarnya hingga ke mobil. Carla pun melawan dan berhasil membuat si lusuh terseret mobilnya hingga menabrak pohon. Ketika Carla menanyakan di mana anaknya, ternyata si lusuh sudah sekarat dan akhirnya mati. Untungnya ada dompet di sakunya yang menunjukkan identitas dan alamat si lusuh yang ternyata bernama Terence Vicky. Carla pun langsung menuju alamat yang tertera hingga ia sampai di sebuah rumah yang berada agak terpencil. Ternyata benar, itulah rumah si lusuh dan si Bu Gede. Jadi si lusuh dan Bu Gede adalah pasangan suami istri yang kerjaannya nyulik anak buat dijual lagi. Carla pun mencoba masuk ke dalam rumah, yang ternyata di dalamnya sudah ada Bu Gede yang sedang menerima telepon dari seorang perantara. Ternyata si lusuh dan Bu Gede memang sudah sering menculik anak untuk dijual lagi ke sebuah sindikat. Ketika Bu Gede menuju gudang,
Carla pun mengambil kesempatan untuk menelepon 911. Tak lama, Bu Gede kembali dan mengira yang datang adalah si lusuh. Namun, karena ia tak mendapat jawaban dan hanya melihat senapannya, ia pun keluar rumah untuk mencari si lusuh. Carla melihat tempat pizza berisi susu yang dibawa dari gudang tadi. Ia menduga si Frankie pasti disekap di gudang. Ia pun akhirnya menuju ke situ. Ternyata dugaannya benar. Frankie disekap di bagian atap gudang. Dan ternyata bukan hanya Frankie saja yang disekap. Bersamanya ada 2 anak lain yang juga diculik. Bu Gede yang telah kembali mengetahui kalau Carla berada di gudang. Ia segera menyiapkan senjata dan menyuruh anjingnya mengejar Carla dan anaknya. Setelah berhasil menurunkan anaknya, Carla kemudian keluar dan menuju ke arah danau. Ia berusaha mengelabui dengan melepaskan perahu agar Bu Gede mengira mereka naik perahu itu dan pergi. Sedangkan ia dan Frankie bersembunyi di bawah jembatan. Usahanya hampir berhasil. Namun, sayangnya anjingnya mengetahui tempat persembunyian mereka. Dasar anjing. Begitu Bu Gede menghampiri dan akan menembak Frankie, Carla muncul dan menarik kaki Bu Gede hingga terjatuh dan ikut tercebur. Bu Gede yang sempat melawan akhirnya KO juga. Karena di dalam air ia tidak bisa leluasa bergerak bebas. Setelah Carla mengikat lehernya dengan tali lampu, Bu Gede pun tewas karena lupa napas. Kehabisan napas, Deng. Kemudian Carla berusaha membebaskan anak-anak yang telah diculik lainnya. Namun tiba-tiba muncul pria brewok yang membawa senapan, yang mengaku tetangga Bu Gede. Carla menjelaskan kalau si lusuh dan Bu Gede adalah komplotan penculik anak. Bewok pun tak percaya dan menyuruh Carla membalikkan badannya. Ketika Bewok mengetahui ada anak lain di atap, ia meletakkan senapannya dan meminta anak-anak itu untuk segera turun. Anehnya, si Bewok tahu kalau anak yang berada di atap berjumlah 2 orang dan semuanya perempuan. Padahal Carla tidak pernah menyebutkan jumlah dan jenis kelamin mereka sebelumnya. Carla pun bersiap mengambil sekop. Begitu si pria mau mengambil pistol di celananya, Carla langsung menghajar Bewok dengan sekop hingga KO. Seperti biasa, begitu para penjahat sudah KO, polisi pun baru datang. Akhirnya, dengan penuh perjuangan dan tak kenal menyerah, Carla berhasil menyelamatkan Frankie anaknya dan 2 anak lain korban komplotan penculikan. Film pun selesai. Begitulah, seorang ibu yang baik akan berusaha sekuat tenaga untuk menolong dan berusaha yang terbaik untuk anaknya, walaupun nyawa taruhannya. Oke, sampai jumpa lagi di alur cerita film lainnya ya. Sampai jumpa.